Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Saya harapkan Bapak Ibu semua dalam baik, sehat, selalu berkah, dan selalu semangat mendidik. Bapak Ibu, kali ini ada channel pendidikan yang mencoba menjawab permasalahan pendidikan. Mungkin remeh bagi kita, tetapi bisa jadi luar biasa bagi orang lain. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe untuk memberi motivasi, membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Tapi sebelumnya, kita lihat intro berikut ini. Indikator penilaian. Pertama, menjelaskan fungsi penilaian. Yang kedua, mengimplementasikan penilaian pada K13. Yang ketiga, mengembangkan penilaian untuk peserta didik. Bapak Ibu, apa pengertian dari penilaian? Jadi, penilaian atau sering disebut dengan asesmen adalah proses untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Jadi, contoh hasil penilaian adalah penetapan lulus dan tidak lulus, kompeten dan non-kompeten, baik dan tidak baik, memuaskan dan tidak memuaskan, dan sebagainya. Tujuan penilaian adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, baik secara umum. Penilaian dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, penilaian formatif. Penilaian yang bersifat formatif dilakukan dengan maksud untuk mengetahui sejauh manakah proses pembelajaran yang berlangsung sudah sesuai dengan RPP yang sudah direncanakan. Penilaian formatif ini contohnya adalah ketika kita telah selesai mengerjakan satu RPP, kita bisa memberikan kepada siswa ulangan harian. Jadi ulangan harian itu salah satu contoh dari penilaian formatif. Yang kedua, penilaian sumatif adalah penilaian yang bersifat sumatif. Ini dilakukan untuk mengetahui sejauh manakah peserta didik yang telah menguasai materi ajar dalam proses waktu tertentu, sehingga peserta didik dapat melanjutkan atau pindah ke pelajaran berikutnya. Dari penilaian sumatif ini dilakukan pada saat akhir semester atau penilaian akhir tahun atau disebut dengan ulangan semester atau ujian sekolah. Jadi jelas sekali perbedaan. Kalau tadinya penilaian formatif, contohnya adalah ulangan harian, penilaian yang dilakukan pada proses pembelajaran atau ketika kita selesai mengajar satu materi yang tertuang dalam RPP kepada siswa. Kemudian penilaian sumatif ini contohnya adalah ulangan akhir semester, ulangan semester, atau ulangan tengah semester. Penilaian dalam kurikulum 2013. Ada tiga hal dalam melakukan penilaian. Ada aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan. Hal yang perlu dipersiapkan sebagai guru sebelum dilakukan penilaian adalah menetapkan KKM dan menyiapkan instrumen penilaian. Bahwa KKM ini akan kita jadikan sebagai dasar untuk menetapkan kegiatan remedial atau pengayaan
dan akan dilaksanakan oleh peserta didik. KKM ini kita rumuskan dengan memperhatikan 3 aspek. Pertama, intake atau karakter peserta didik. Yang kedua, kompleksitas materi atau kompetensi, karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, guru dan daya dukung, yaitu kondisi satuan pendidikan. Dalam membuat pembelajaran dengan menyusun KKM ini, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ketika kita merumuskan KKM, yang pertama adalah karakteristik peserta didik kita. Jadi ketika kita menyusun KKM, kita harus tahu bagaimana karakter peserta didik kita, bagaimana minat belajarnya, bagaimana gaya belajarnya, bagaimana umurnya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita harus tahu komplit atau kompleksitas materi atau kompetensi yang dimaksud. Dengan kompleksitas karakter mata pelajaran, kita tentunya adalah tingkat kesulitan dari materi yang kita ajarkan. Apa materi ini sifatnya hot atau tidak? Itu harus kita sesuaikan ketika kita merumuskan sebuah KKM-nya. Jika mungkin materinya terlalu sulit, maka nilai yang kita berikan kepada siswa bisa lebih kurang sedikit. Yang ketiga, guru dan daya dukung. Yang dimaksud dengan guru dan dukung adalah kondisi, sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Penilaian sikap dilakukan dalam rangka pembinaan atau pembentukan karakter peserta didik. Tujuan kita melakukan penilaian sikap adalah untuk mengetahui karakter peserta didik kita yang hasilnya dapat dijadikan sebagai salah satu data konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Penilaian sikap dilakukan oleh guru mapel selama proses pembelajaran, pada jam pelajaran dan atau di luar jam pelajaran. Kemudian bisa dilakukan oleh guru BK dan wali kelas selama peserta didik dalam jam pelajaran. Jadi selama proses pembelajaran, penilaian sikap dilakukan oleh guru mapel, kemudian di luar jam pelajaran dilakukan oleh guru BK dan wali kelas. Ada 3 teknik penilaian sikap. Pertama, observasi. Observasi inti dari observasi adalah pengamatan penilaian sikap dengan teknik observasi dapat dilakukan menggunakan lembar observasi atau lembar pengamatan. Observasi ini merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pendidik untuk memudahkan penyusunan laporan hasil pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang berkait dengan sikap spiritual dan sikap sosial. 2. Penilaian diri merupakan teknik penilaian terhadap diri. Jadi peserta didik dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Yang ketiga, penilaian antar teman. Ada teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang peserta didik sebagai penilai terhadap peserta didik yang lain berkait dengan sikap dan perilaku yang dinilai. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif, kecapapan berpikir, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi dengan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Penilaian pengetahuan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi penguasaan proses kognitif yang mengukur pengetahuan peserta didik. Ada beberapa teknik penilaian yang sering dilakukan. Pertama, tes tulis. Tes tulis ini merupakan tes di mana soal dan jawabannya yang telah diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Jadi contohnya adalah pilihan ganda, isian,
benar salah, dan uraian. 2. Tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung antara pendidik dan peserta didik. 3. Penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur dan atau memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu di berbagai macam konteks keterampilan sesuai dengan IPK. Jadi, adapun teknik dari penilaian keterampilan adalah 1. Penilaian praktek. Penilaian praktek merupakan penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Contohnya membaca karya sastra, menggunakan peralatan laboratorium sesuai keperluan, memainkan alat musik, bermain bola, bermain tenis, berenang, menyanyi, menari, dan sebagainya. Penilaian produk ya. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seperti patung, lukisan, gambar, atau barang-barang yang terbuat dari kayu seperti keramik, plastik, dan logam. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Jadi contohnya adalah melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati Indonesia, atau membuat makanan dan minuman dari buah segar, atau membuat video percakapan, atau menciptakan rangkaian gerak, senam, berirama, dan sebagainya. Keempat, penilaian portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan karya atau dokumen peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi diambil selama proses pembelajaran dan digunakan oleh guru dan peserta didik untuk menilai dan membantu memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Jadi contohnya adalah karya peserta didik yang dapat disimpan sebagai dokumen portofolio antara lain puisi, gambar, lukisan, surat penghargaan atau piagam, foto-foto prestasi, dan sejenisnya. Dokumen portofolio ini dapat menumbuhkan rasa bangga bagi peserta didik sehingga dapat mendorong untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian. Ibu, kalau kita perhatikan untuk tindak lanjut hasil penilaian, maka hasil penilaian meliputi pembelajaran remedial dan pengayaan. Pembelajaran remedial diberikan pada peserta didik yang belum mencapai KKM. Pembelajaran remedial ini pada dasarnya difokuskan pada KD yang belum tuntas dan dapat diberikan berulang-ulang sampai peserta didik mencapai KKM dengan waktu hingga batas akhir semester. Yang kedua, pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM. Pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui belajar kelompok, belajar mandiri, dan pembelajaran berbasis tema. Ya, sekarang Ibu kita masuk ke soal-soalnya. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal KKM. Kriteria belajar minimal KKM dan KBM
Jadi KBM itu kriteria belajar minimal. Kalau KKM kriteria ketuntasan minimal. Padahal rata-rata setiap unsur yang ditentukan untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor A. Kompleksitas, indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B. Kemampuan guru, sarana prasarana, dan intek siswa. C. Daya dukung, tingkat kesulitan, dan kemampuan guru. D. Kompleksitas, indikator, daya dukung, dan intek siswa. E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan, kompetensi dasar, dan intek siswa. Kalau Bapak Ibu sendiri memperhatikan mengenai kriteria KKM, maka pasti Bapak Ibu sepakat bahwa D adalah yang benar, yaitu kompleksitas indikator, daya dukung, dan intek siswa. Soal kedua, proses pembelajaran seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa, maka instrumen digunakan dalam pembelajaran tersebut adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Tes tulis, D. Pedoman wawancara, E. Hasil tes belajar. Jadi yang benar, ya. Kalau mengenai perilaku, maka pedoman observasi. Yang benar A. Soal ketiga, Bapak Ibu ya. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan kepada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan oleh guru dalam menyusun soal teks pilihan ganda pada aspek materi, yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok-pokok soal harus dirumuskan secara jelas. D. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan relatif sama. E. Butir tes tidak gantung pada jawaban sebelumnya. Kalau kita perhatikan soal ketiga ini, maka yang benar adalah A, Bapak Ibu ya. Jadi soal harus sesuai dengan indikatornya. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyuruh terhadap tugas siswa. B. Mengumumkan lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif setiap siswa. D. Memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah dikumpulkan guru dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. E. Mengumpulkan lembar jawaban hasil ulangan setiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok pembahasan tertentu, dan kemudian diberikan pengajaran dan tes yang sesuai. Kalau kita perhatikan untuk penilaian portfolio ya, Bapak Ibu ya, yang benar adalah D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah dikumpulkan guru dalam satu album sebagai bukti hasil belajar. Ya, soal 5 lebih ya. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa, dinyatakan bermutas sejumlah 15, sehingga mengikuti program remedial. Sedang yang menyatakan berhasil sejumlah 15 orang, mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara mengadakan pendalaman materi terkait dengan materi tersebut. Diberikan bahan berupa modul. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial.
Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. Memberikan tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Jadi yang benar adalah A ya, untuk pengayaan. Karena pengayaan adalah nilai siswa di atas HKM. Jadi cukup mengadakan pendalaman aja. Karena pengayaan untuk mengetes tingkat kecerdasan siswa, ya. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi murid yaitu tampak dalam gambar berikut. Membuat rancangan pelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. Menggunakan rancangan pelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. Menurunkan standar ketuntasan belajar. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan pembelajaran ini sehingga siswa tersebut dapat mencapai KKM. Mengadakan tes ulang tanpa adanya pengulangan penjelasan materi. Ya, jadi kelihatannya tepat adalah D, karena remedi yaitu untuk mengetes siswa yang nilainya di bawah KKM. Jadi kita harus menggunakan rancangan baru ya. Dengan harapan siswa mampu mencapai KKM. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.